حي على الصلاة. Kemudian yang terakhir, ya, dalam pembahasan rukuk. Nah, kata beliau rahimahullah taala, an-nahyu an qira'atil Qur'an. An-nahyu an qira'atil Qur'an fi rukuk. Larangan dari membaca Al-Qur'an di dalam rukuk. Ya. Larangan dari membaca Al-Quran di dalam rukuk. Artinya ketika rukuk, ya, seseorang itu tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Kata beliau, wa kana yanha an qira'atil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Quran di dalam rukuk, demikian pula di dalam sujud. Jadi ketika rukuk dan ketika sujud dilarang membaca Al-Quran. Dan ini berlaku umum bagi semua orang yang mengerjakan salat. Tidak boleh membaca Al-Quran di saat dia rukuk atau di saat dia sedang sujud. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang. Nah, nuhitu, aku dilarang. Ini bihil madi majhul. Nah, madi majhul. Nuhitu, ya, aku dilarang. Kalau maklumnya nahaitu, aku melarang. Ya, kalau majhulnya nuhitu, aku dilarang. Baik, dan tidak disebutkan di sini siapa yang melarangnya. Ya, namun tentunya dimaklumi. Ya, siapa yang melarang Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, karena ini berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ala wa inni nuhitu. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang an aqra al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Kemudian kata beliau, fa amma rukuk fa a'zimu fihi Rabb azza wa jalla. Maka adapun ketika rukuk, maka agungkanlah di dalamnya Rabb azza wa jalla. Nah, wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Adapun ketika sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faqaman ayyustajaba lakum, maka ya, faqamin, ya, bisa dibaca faqamin dan bisa, ya, dibaca faqaman, ya, faqaman. Nah, di dalam catatan kaki di bawah dikatakan bi kasr mim wa fathiha, ya, wa fathiha, dengan dikasrah huruf mimnya, ya, wa fathiha, dan boleh pula di fathah. Jadi boleh dibaca faqaman atau, ya, faqamin, ya, an yustajaba lakum, artinya jadir wa khaliq, ya, maksudnya itu, ya, sangat pantas untuk dikabulkan bagi kalian. Maksudnya sangat pantas dikabulkan doa yang dipanjatkan ketika sujud tersebut. Baik, ini keutamaan berdoa ketika sujud dan anjuran untuk berdoa ketika sujud. Kemudian sabda Nabi SAW di sini, fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Ini bukan artinya, ya, sujud tersebut itu hanya diisi dengan ucapan doa saja. Nah, hanya diisi dengan doa saja dan tidak ada bacaan-bacaan zikir yang dianjurkan di dalam sujud. Bukan demikian. Nanti akan datang bersama kita dalam pembahasan sujud. Jadi kita tetap membaca bacaan ketika sujud dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, ada perkara yang lain yang dianjurkan ketika sujud, yaitu bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, karena itu termasuk tempat, ya, dan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan fajtahidu, ya, bersungguh-sungguhlah kalian. Nah, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, tapi bersungguh-sungguh di dalam berdoa tersebut. Nah, meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Nah, dia bersungguh-sungguh, ya, di dalam berdoa. Nah, yakni dia, ya, betul-betul memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar, ya, membaca doa, atau bukan hanya sekedar, ya, coba-coba. Nah, akan tapi bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sujud tersebut. Baik, dan berkaitan dengan hari ini akan datang nanti dalam pembahasan sujud. Ya, jadi inti pembahasan di sini sesuai dengan dalil, sesuai dengan judul pembahasan yang dibawakan oleh penulis adalah tentang larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Kata beliau, ini nuhitu
Ya, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan dalam keadaan sujud. Nah, kemudian larangan di sini ya membaca Al-Quran di saat rukuk dan di saat sujud. Ya, ini hukumnya apa? Nah, hukumnya haram atau makruh? Ya, hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena asal di dalam larangan itu menunjukkan haramnya. Sebagaimana asal di dalam perintah itu menunjukkan wajibnya selama tidak ada dalil yang lain yang memalingkan. Nah, kalau perintah dipalingkan oleh dalil yang lain, berarti perintah itu ya, bukan lagi menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang memalingkan dari kewajiban. Dan larangan, nah maka asalnya menunjukkan haramnya. Yang namanya larangan menunjukkan haram. Ya, oleh karena itu para sahabat dahulu kalau mereka dilarang terhadap dari sesuatu, mereka tidak katakan ini haram hukumnya atau makruh. Jelas larangan harus dijauhi. Ya. Nah, harus dijauhi. Ya, kecuali kalau ada dalil yang lain ya, yang menjelaskan dan memalingkan larangan tersebut, maka dia bermakna ya, karahah at-tanzih, bukan lagi karahatul tahrim. Kalau karahatul tahrim berarti haram. Kalau karahatul tanzih itu diistilahkan dengan apa? Makruh. Ya, hukum di bawah haram. Nah, hukum di bawah haram. Baik. Jadi di sini Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Ya, kemudian larangan di sini ya berbeda pendapat di kalangan para ulama. Nah, apakah larangan di sini ya bersifat mutlak? Ya, mutlak. Nah, bersifat mutlak ya artinya yang jelas dia membaca dari Al-Qur'an. Nah, membaca ayat dari Al-Qur'an. Apakah ayat tersebut ya mengandung doa? Nah, atau ya membaca Al-Qur'an. Ya, kalau baca Al-Qur'an itu jelas. Baca Al-Quran jelas itu dilarang. Sekarang ini perselisihkan bagaimana kalau di saat sujud atau rukuk tersebut dia membaca Al-Quran persis dari Al-Quran, akan tetapi ya dia tidak maksudkan dengannya membaca, akan tetapi dia maksudkan dengannya adalah berdoa, karena ayat tersebut itu adalah ayat mengandung doa. Seperti misalnya ketika dia sujud atau ketika dia sujud dia membaca misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau misalnya dia mengatakan ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau ya, ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Qur'an yang memuat tentang doa. Memuat tentang doa. Maka ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah hal tersebut juga terlarang? Ya, atau atau tidak terlarang? Artinya boleh. Ya, sebagian mengatakan ya hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena ya, ketika dia membaca ya ayat tersebut walaupun itu persis dari Al-Qur'an, maka dia tidak dikatakan membaca Al-Qur'an, tapi dia dikatakan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebagian yang lain mengatakan tidak secara umum. Nah, yang jelas kapan dia membacanya persis lafaznya dari Al-Qur'an, maka itu tidak boleh dibaca ketika sujud. Nah, ketika sujud. Ya, dan wallahu taala alam. Ya, kalau dia inginkan dengannya itu bermakna doa, ya bukan membaca Al-Qur'an, maka insyaallah tidak mengapa. Kenapa? Karena yang dilarang sini adalah membaca Al-Qur'an. Ya, tentunya beda orang yang membaca Al-Qur'an ya dengan orang yang dia memaksudkan dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau orang yang membaca Al-Qur'an maka ya dimaklumi, namanya orang membaca Al-Qur'an itu disyariatkan apa? Untuk ta'awudz sebelumnya. Fa idza qara'ta Al-Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, tapi kalau dia membaca sebagian dari ayat Al-Quran, bukan maksudnya untuk membaca Al-Quran, tapi ya untuk berdoa, karena ayat itu adalah ya, ayat yang mengandung doa. Atau misalnya dia membaca Al-Quran, ayat dari Al-Quran, bukan maksudnya untuk membaca Al-Quran, tapi untuk beristidlal dengan ayat tersebut. Ini hukumnya tidak boleh. Ya, dalilnya ini adalah dari ayat Al-Quran. Maka ini tidak perlu untuk membaca ta'awud. Tidak disyariatkan untuk membaca ta'awud. Ya, disyariatkan untuk membaca ta'awud itu hanyalah ketika seorang itu membaca Al-Quran. Nah, jadi demikian. Kalau seandainya seorang itu membaca ayat yang mengandung doa di dalam sujudnya, nah maka itu tidak mengapa. Karena sekali lagi itu tidak dikatakan dia membaca Al-Quran, melainkan dia adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, adapun kalau membaca Al-Quran maka jelas hadisnya di sini itu dilarang oleh Nabi SAW ketika sujud. Ya, misalnya imamnya lama rukuknya, lama sujudnya, kemudian dia baca
amma yatasaalun an-naba'i al-'azim. Tidak boleh. Nah, tidak ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selesai kita dari pembahasan rukuk. Nah, adapun pembahasan berikutnya tentang i'tidal dan rukuk ini insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.